Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya dan berkisah. Siang ini kita akan berbincang satu tema yang berkait dengan momentum di mana hari ini kita berada. Tak terasa kita berada di 1446 Hijriah, 14 Muharram. Kalau kita hitung tanggal 10-nya itu hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu berarti 14. Tapi kalau menghitung Rabunya itu baru tanggal 10, sebagaimana ketetapan isbatnya Ormas Nahdlatul Ulama, maka berarti hari ini kita masih berada di tanggal 13 Muharram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Ramadan identik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Zulhijjah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Muharram ini dimiliki oleh banyak para nabi dan rasul. Ada banyak riwayat yang menggambarkan tentang betapa banyak sekali momen dan peristiwa-peristiwa besar yang dinisbatkan kepada bulan Ramadan, bulan Muharram, terlepas bahwa sebagian riwayatnya ini dhaif. Di antaranya adalah Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga dan juga diterima taubatnya pada bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir bandang, mendarat kapalnya di Bukit Judi pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan Allah dari bakaran api Namrud pada bulan Ramadan. Begitu juga Nabi Ismail, begitu juga dengan Nabi Yakub alaihissalam, di mana Nabi Yakub dibebaskan ataupun matanya bisa kembali melihat ini pada bulan Muharram. Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan dari sumur tempat di mana Nabi Yusuf dimasukkan oleh kakak-kakaknya, ini juga pada bulan Muharram. Termasuk Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, diselamatkan dari kejaran tentara Romawi, ini pada bulan Muharram. Begitu pula dengan Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan paus pada bulan Muharram. Dan yang paling monumental, di mana ini sejarahnya paling valid, adalah ketika Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari tentara Fir'aun. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi tepatnya perjalanan meninggalkan Memphis, kota Mesir, itu pada awal Muharram sampai di ujung Teluk Aqobah pada tanggal 9 sore. Lalu malam 10 Muharram mereka menyeberang dan sampai di tepi masuk bumi Kan'an itu 10 Muharram. Sebagai ungkapan rasa syukurnya, maka Bani Israel kemudian merayakan hari 10 Muharram tadi dengan berpuasa. Ya, karenanya saat Rasulullah SAW melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram, para sahabat kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, itu adalah hari di mana orang-orang Yahudi pada puasa." Sehingga Nabi kemudian mengatakan, "Idza kana al-amul muqbil sumna yaumatasi." Jika memang demikian, tahun depan kita akan puasanya dari tanggal 9. Ya. Sumna yaumatasi itu dimaknai kita akan memulai puasa dari tanggal 9. Buat apa? Supaya tidak menyamai orang-orang
Yahudi. Jadi kalau dilihat dari cerita Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Isa, Nabi Daud diterima taubatnya, Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus. Ini seakan-akan Muharram ini menjadi momentum kebahagiaan, menjadi bulan solusi dan jalan keluar problem yang dihadapi oleh manusia-manusia pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi pada bulan Ramadan. Kalau kita boleh berharap dalam hal ini, kita memohon kepada Allah, Muharram yang merupakan tahun baru kaum muslimin ini menjadi bulan di mana Allah berikan banyak solusi dan jalan keluar kepada kaum muslimin. Tentu nanti ada sejumlah alasan kenapa kita bisa berharap banyak kepada bulan Muharram ini. Di antaranya adalah karena Rasulullah SAW mengatakan tidak ada hari-hari yang amal soleh dalam hal ini berpuasa. Rasulullah belum pernah berpuasa lebih sering setelah Ramadan melebihi daripada bulan Muharram. Sehingga Bapak Ibu sekalian, salah satu sunnahnya adalah kita berpuasa pada tanggal 9 dan 10 yang sudah kita lewati kemarin. Ya, jadi kalau puasanya hanya tanggal 10 saja, ini termasuk yang tidak masyhur karena menyamai tradisi orang Yahudi. Sehingga sunnahnya adalah Tasu'a dengan Asyura, 9 dan 10. Kalau ternyata 9 kelewat, maka 10 dengan 11. Tapi para ulama memilih ada pendapat yang lebih selamat, yaitu 9, 10, 11. Kenapa kok harus 9, 10, 11? Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mau bertanya, siapa di sini yang seumur hidup pernah melihat sekali saja hilal tanggal 1? Siapa Bu, Pak? Ada yang pernah tahu? Pernah lihat wujudnya hilal tanggal 1 itu kayak apa? Ada nggak yang pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri? Artinya apa? Artinya kita tidak pernah tahu tanggal 1 itu kapan kecuali katanya, gitu ya. Kata grup sebelah, kata ormas sebelah, kata badan ini, kata sidang isbat, semuanya katanya. Ya, ini bukan berarti tidak valid. Ini sekedar membuktikan bahwa memang kita jarang sekali ada yang tahu, sehingga para ulama kemudian menganjurkan pilihan 9, 10, 11. Ya, bagaimana contohnya? Contohnya pada tahun ini NU memutuskan tanggal 9-nya hari Selasa, tanggal 10-nya hari Rabu. Muhammadiyah dan pemerintah memutuskan Senin itu tanggal 9, Selasa itu tanggal 10. Maka kalau ternyata ya yang benar itu adalah pendapatnya dari NU, ya, yaitu 9-nya itu hari Selasa, 10-nya hari Rabu, mereka yang berpuasa Senin dan Selasa berarti puasanya cuma 8 dan 9, gitu loh. Tapi kalau ternyata yang benar itu adalah pemerintah dan Muhammadiyah dalam hal ini, karena sudah ditetapkan berdasarkan hitungan, maka orang yang berpuasa Senin, Selasa, Rabu, dia juga tetap berpuasa 9, 10, dan 11. Kira-kira begitu. Jadi ada ulama yang memilih pendapat 9, 10, 11 supaya tanggal 10-nya nggak ada yang kelewat. Ya, karena kalau dia berpuasa 3 hari, tidak mungkin tanggal 10-nya kelewat. Sementara yang paling inti adalah tanggal 10, yaitu yang disebut dengan puasa Asyura. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya ini sudah berlalu ya. Kemarin terserah yang Anda mau mengikuti yang jalur pemerintah secara hukum fikih sah, mau pilihan sebagaimana kaum Nahdien sah dua-duanya. Karena kita mungkin nggak tahu semuanya, mau pilih yang selamat 9, 10, 11 ini menjadi lebih baik lagi. Nah, tapi kalau misalnya kok semua sepakat 9 dan 10-nya itu adalah tanggal sekian, maka Anda memutuskan untuk 9, 10, 2 hari itu sudah selamat, begitu ya. Tapi kalau ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat, maka silahkan pilih pendapat yang mengatakan 9, 10, 11. Di sisi lain, memang berpuasa pada bulan Muharram ini punya keistimewaan. Kenapa? Karena Muharram termasuk di antara
bulan-bulan yang diharamkan. Arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jarak antara Muharram Rajab masih 5 bulan nggih. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, baru kemudian Rajab. Jadi 3 bulan berurutan, 1 bulan terpisah 5 bulan. Ini yang namanya Arba'atun hurum. Ada apa dengan bulan-bulan haram? Bulan-bulan haram kata Rasulullah SAW, kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan 2 kali lipat dibandingkan dengan bulan kemarin. Jadi kalau pada bulan Ramadan, bulan Muharram ini Anda puasa, itu nilai puasanya 2 kali lipat dibandingkan dengan bulan Safar, Rabiul Awal, dan seterusnya. Ya, kalau Anda bersedekah, maka nilai sedekah Anda 2 kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau Anda sholat sunnah, Anda puasa, Anda baca Quran, 1 surat yang dibaca nilainya 2 kali surat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Tapi ingat, kalau berbuat maksiat juga dosanya 2 kali lipat. Ini ya. Maka kenapa kemudian kita berharap pada bulan Muharram ini sebagai bulan yang akan menyelesaikan banyak problem kita, banyak masalah kita, sebagaimana para nabi dan rasul tadi dibebaskan dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam ujian, diselamatkan dari berbagai macam cobaan ya yang cukup berat ya. Itu kok oleh Allah ditakdirkan pada bulan Muharram ya. Di bulan Muharram ini kita ibaratnya Zulqa'dah, Zulhijjah kita mungkin kelewat untuk memaksimalkan ibadah, yang tersisa tinggal Muharram. Sehingga di Muharram ini kita kemudian mencoba untuk menutupi kekurangan-kekurangan ibadah dan amal soleh kita yang kita lakukan pada bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Sebab apa? Sebab 2 pekan lagi ini waktunya sudah habis. Kalau kita beribadah pada bulan Zulqa'dah, masih ada Zulhijjah. Beribadah pada bulan Zulhijjah, masih ada bulan Muharram. Tapi kalau Muharram ini kelewat, kita masih nunggu 5 bulan lagi baru ketemu dengan bulan Rajab ya. Sehingga bulan Muharram ini betul-betul dimanfaatkan secara maksimal oleh kaum muslimin. Nanti tambah satu lagi yang paling spesial, yaitu apa? Muharram dipilih sebagai bulan untuk berhijrah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ini diantara catatan tentang Muharram. Poin yang kedua, kapan sebenarnya kaum muslimin ini mengetahui tentang kalendernya ya. Jadi barangkali di antara kita walaupun muslim namun pasti lebih familiar dengan Masehi, Januari, Februari, Maret, April sampai Desember daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nek dites nih jangan-jangan ada yang belum hafal. Nggak usah aja ya daripada ketahuan ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Kapan sebenarnya umat Islam memiliki kalender? Jadi bermula dari kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Beliau sebagai gubernur di Basrah, Irak. Suatu hari dan beberapa kali dapat surat perintah ataupun maklumat dari Amirul Mukminin di Madinah. Begitu dibaca, disimpan, dibaca, disimpan, sampai suatu hari Abu Musa al-Asy'ari kebingungan. Beliau mengatakan, laqad ja'ana kutubun min Amiril Mukminin fala nadri ala ayyin na'malu wa qad qara'na kitaban mahallahu Sya'ban fala nadri ahwal ladzi nahnu fihi amil madi. Telah datang kepada kita surat-surat dari Amirul Mukminin, tapi kita bingung ini surat mau diapain. Kita sudah baca ini surat tertulis bulan Sya'ban, tapi kami nggak ngerti Sya'ban tahun ini atau tahun kemarin. Ibaratnya dapat surat, begitu dibuka-buka, ini tuh sudah dilaksanakan atau belum ya? Ini maklumat baru atau tahun lalu ya? Ini tuh bagaimana? Karena mungkin perintah begitu banyak surat-surat Amirul Mukminin, jadi tidak ada kalendernya. Kenapa tidak ada kalendernya? Tidak ada tahunnya,
karena kebiasaan orang-orang Arab menggunakan tahun tidak sebagaimana orang non-Arab yang sudah punya kalender Masehi. Kalender Masehi mendahului 6 abad sebelum umat Islam punya kalender. Rasulullah lahir pada tahun 571 Masehi, ya. Kemudian wafat pada tahun 631 atau 632 Masehi, ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Lalu bagaimana orang-orang Arab itu menggunakan kalender? Mereka biasa menjadikan sebuah peristiwa besar sebagai patokan. Misalnya, Rasulullah kapan lahirnya? Tahun gajah, gitu ya. Tahun gajah kapan? Dia tahun di mana pasukan gajah nyerang, gitu kan. Terus Ibunda Aminah wafatnya kapan? Wafatnya 6 tahun gajah, gitu ya. Terus Rasulullah dibelah dadanya kapan? Tahun keempat gajah. Jadi patokannya tahun gajah. Terus Abdul Muthalib wafatnya kapan? Wafatnya tahun 8 gajah. Ya, terus Rasulullah itu mulai ikut perang kapan? Mulai perang Fijar, tahun Fijar. Tahun Fijar itu tahun ke-15. Nanti ada peristiwa, apalagi kapan nikahnya Rasul? 10 tahun setelah Fijar. Atau 25 tahun setelah tahun gajah. Atau setelah wafatnya Abdul Muthalib. Jadi kalau ada kematian seorang tokoh, atau peristiwa besar, atau bencana alam, atau apapun, itu dijadikan sebagai patokan. Lalu masing-masing orang bikin patokan beda-beda, tergantung apa yang dia ingat, apa yang paling berkesan. Paham gak? Ya. Maka bisa dibayangkan orang Arab itu kalendernya beda-beda. Nanti Rasulullah diangkat menjadi nabi, diganti lagi tahun kenabian, tahun 1 kenabian. Rasulullah hijrah, dihitung apa? Tahun ketiga hijrah. Tapi ada yang bilang tahun ke-15 kenabian, gitu kan ya. Oh, kapan Rasulullah wafat? Tahun ke-63 gajah. Ada yang begitu ya. Akhirnya kan patokannya beda-beda ya. Maka para sahabat kemudian dikumpulkan. Akhirnya ada yang usul, gimana kalau kalender kita mulai dari lahirnya Rasulullah. Wah, jangan. Kalau pakai lahirnya Rasulullah kayak orang Kristen dong. Yaitu lahirnya Nabi Isa. Lagi pula apa istimewanya hari kelahiran Rasulullah bagi kaum muslimin? Wong saat itu belum ada Islam. Ya sudah, kalau begitu tahun ini Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ya. Lalu ada yang bilang, wah kalau tahun kenabian itu Islam masih lemah, umat Islam tertindas, syariat Islam belum tegak, kemudian Islam juga belum apa-apa saat itu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib usul, bagaimana kalau kita mulai sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Umar mengatakan, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrah telah memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Hijrah memberikan perubahan yang drastis antara umat Islam ketika di Mekah dengan sesudah tinggal di Madinah. Fa'arrihu biha. Maka ayo kita buat tanggalan pakai hijrah saja. Akhirnya para sahabat ijma, sepakat semuanya, tidak ada yang berbeda pendapat. Mereka memutuskan hijrah sebagai tahun baru kaum muslimin. Kemudian mereka usul lagi, nanya lagi, lah bulannya bulan kapan? Kapan kita menentukan bulan hijriyah? Bulan satunya tuh kapan? Gimana kalau Ramadan? Kan Ramadan bulan suci, bulan istimewa. Ya, ada yang usul bulan yang lain. Akhirnya Utsman bin Affan usul, bagaimana kalau Muharram? Kenapa Muharram? Karena walaupun Rasulullah itu hijrahnya tidak pada bulan Muharram, Rasul kalau nggak salah hijrahnya pada bulan Safar ya, setelah itu, pokoknya setelah Muharram. Tapi niat Rasulullah dan para sahabat untuk hijrah itu terjadi pada bulan Muharram. Kenapa? Karena baiat Aqobah yang kedua itu terjadi pada pertengahan bulan Zulhijjah. Para sahabat yang dari Madinah memberitahu bahwa tempat sudah siap, para sahabat sudah oke, sanggup menampung para muhajirin. Rasulullah kalau mau hijrah di sana sudah disiapkan tempatnya. Itu terjadi pada bulan Zulhijjah. Maka Rasulullah memutuskan untuk memulai hijrah pada bulan Muharram.
para sahabat dulu. Rasulullah belum berangkat, ya, sampai tinggal nanti Rasul dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang lainnya sudah pada berangkat, Rasul menunggu wahyu dari Allah kapan harus berangkat hijrah, ya. Nah, ini alasan kenapa bulan Muharram dipilih sebagai bulan pertama. Yang kedua, para sahabat ini juga memberitahukan Muharram ini memudahkan. Kenapa? Karena tanggal 1 Muharram atau hilal tanggal 1 itu adalah bulan pertama yang dilihat pertama kali oleh kaum muslimin setelah mereka menunaikan ibadah haji. Jadi buat Bapak Ibu yang habis haji, begitu pulang ke rumah kok ngelihat hilal tanggal 1, gampang, ini tahun baru, begitu loh ya. Jadi sudah nggak bingung-bingung lagi. Pokoknya untuk mengetahui tahun baru Islam patokannya apa? Nunggu jamaah haji pulang. Jadi kalau ada jamaah haji ini kan dari seluruh penjuru dunia ya. Datang mereka berbondong-bondong, begitu mereka pulang ke negeri masing-masing, mereka ngasih tahu sekarang sudah tahun baru. Sehingga apa? Mudah bagi kaum muslimin untuk mengetahui kapan tahun baru, yaitu dengan ditandai 1 Muharram. Bapak Ibu yang dari mata Allah, maka kalau kita kaji kembali pembahasan tentang Muharram dan Hijriyah, Muharram dan Hijriyah betul-betul hasil kesepakatan ijma seluruh sahabat dan ulama. Tidak ada satupun sahabat yang berbeda pendapat. Tidak ada satupun ulama di seluruh dunia yang menyelisihi. Dengan demikian, ini bukan perkara kecil. Ini bukan urusan simpel. Ini bukan masalah sederhana. Ini persoalan yang keputusannya diputuskan oleh seluruh sahabat Nabi yang masih hidup. Tidak ada satupun yang menyelisihi. Jadi kita jangan menganggap ini cuman enggak. Ini perkara penting. Sebagaimana dimulainya 1 Januari, ini bagi akidah muslim juga bukan perkara biasa. Ini hari penyembahan kaum pagan terhadap dewa matahari. Sehingga apa? Ada konsekuensi daripada memperingati tahun baru bagi yang meyakini itu sebagai tahun baru kaum pagan, para penyembah matahari atau penyembah berhala. Ini bisa beresiko secara akidah. Ya. Terus pertanyaannya, boleh nggak kita memperingati tahun baru Islam? Boleh nggak kita merayakan tahun baru Islam? Bapak Ibu sekalian, sebagian asatid ulama ada yang mengatakan nggak boleh. Kita jangan ikut-ikutan bikin hari raya. Sebab Rasulullah sudah menetapkan hari raya umat Islam cuma 3. Idul Fitri, Idul Adha, dan Idul Jumat. Apa artinya Id? Id itu artinya kembali. Maksudnya mengulangi lagi. Sehingga disebut dengan ulang tahun. Karena apa? Tahunnya diulang lagi. Yaitu pada hari kelahiran. Ya. Kalau kita bikin hari raya, maka umat Islam sudah punya hari raya 3. Ya. Sehingga memperingati hari ini, hari itu, dan sebagainya dikategorikan sebagai bid'ah. Bapak Ibu sekalian, namun apakah demikian? Wallahu a'lam bishawab. Ya, perlu kita pahami bahwa penyebutan hari raya umat Islam itu ada 3, karena 3 hari ini adalah hari yang berbeda. Ada ibadah yang berbeda. Idul Fitri ada takbiran malamnya, ada sholat di lapangan 2 rakaat paginya, tambah khutbah. Idul Adha ada takbiran sampai 4 hari. Ada sholat 2 rakaat di lapangan, ada khutbah, ada nyembelih hewan kurban. Itu kan di hari lain nggak ada. Idul Jumat ada sholat 2 rakaat siang hari, ada khutbah Jumatnya. Ini di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad nggak ada. Ya, maka 3 hari raya ini dikhususkan oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah SAW, karena di dalamnya memang ada ibadah khusus. Sehingga sebuah hari dirayakan menjadi bid'ah kalau ada ibadah khususnya. Kalau tidak ada,
sekedar ngepasi, sekedar mengingatkan, maka walau alam bisawab saya termasuk yang memilih bahwa ini bukan termasuk bid'ah. Di mana letak bid'ahnya? Ya, apalagi kalau ini dalam rangka untuk mengingatkan kaum muslimin yang banyak lupa dengan Muharram dan Hijriyah. Jadi kalau ada yang mengingatkan nuzulul Quran, mengingatkan tentang Isra Mi'raj, mengingatkan tentang malam apalah ya, yang di situ hanya pengajian, tablik akbar, kajian umum, maka tidak ada ritual-ritual ibadah khusus di dalamnya, ini bukan termasuk bid'ah. Artinya jangan mudah-mudah kita membid'ahkan sebuah tradisi hanya gara-gara di Arab nggak ada, gitu loh, ya. Karena persoalannya tradisi dan adat, bukan ibadah, ya. Kita biasa menjadikan momen-momen seperti itu, momen satu Muharram Hijriyah, bikin tablik akbar. Kenapa? Karena ngepasti libur, gitu kan ya. Mumpung semuanya pada libur, begitu kan. Isra Mi'raj, nuzul Quran di negeri yang lain mungkin nggak ada liburnya, ya. Di Arab mungkin nggak libur, gitu kan. Sama sebagaimana Idul Adha, kalau di Arab liburnya 1,5 bulan, di Indonesia nggak ada begituan kan, ya. Idul Adha sehari aja gitu ya. Nah, Idul Fitri yang lama. Oh, di Arab itu Idul Fitri malah cuma sehari mungkin, gitu kan ya. Besoknya sudah biasa lagi. Di Indonesia, oh enggak, Idul Fitri sepekan liburnya, ya. Tentu saja hari kedua, ketiga, keempat, kelima itu sudah bukan Idul Fitri, ya. Tapi kita masih tetap merayakannya dalam konteks adat, kebiasaan, bukan sebagai ibadah. Artinya hari kedua kita nggak pakai sholat lagi, nggak ada takbiran lagi dan sebagainya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau sebatas demikian kita meyakini bahwa ini bukan dikategorikan sebagai bid'ah. Sebab salah satu definisi bid'ah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam adalah tujuan diadakannya amalan-amalan itu adalah untuk melawan sunnah yang ada, supaya sunnah yang ada ditinggalkan, kemudian bikin sunnah yang baru. Contoh, kita kalau lahiran hari ke-7 sunnahnya apa, Bu? Akikoh. Lah ini ada pasutri keluarga yang dia malah nggak mau akikoh, dia bikin acara 7 bulanan, nyembelih ayam atau ini dengan keyakinan tertentu. Terus tanggal 7 hari kelahiran malah nggak ngapa-ngapain. Lah ini sunnahnya ditinggalkan, malah bikin acara yang baru. Ini dikhawatirkan yang begini ini, kalau diniatkan untuk aku nggak mau lah hari ke-7, aku maunya yang hari ke-7 bulan saja, ya. Karena kata mbah kita kalau hari ke-7 bulan begini-begini, padahal tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada ucapan, tidak ada Quran dan sunnahnya. Berbeda dengan tanggal 7 yang memang hadisnya banyak. Bisa dipahami ya? Nah, kalau ini kemudian dipilih, kita khawatir ini termasuk bid'ah, begitu ya. Kenapa? Niatnya memang ingin melawan daripada sunnahnya Rasulullah SAW, ya. Atau misalnya apa? Idul Adha harusnya nyembelih kambing atau sapi, ya, atau unta. Dia nggak mau, dia nyembelih burung, begitu kan, ya, atau ayam, begitu ya. Terus nyembelihnya bukan tanggal itu, tanggal sebelumnya, ya. Dia bikin perayaan tertentu. Ah, ini termasuk apa? Bid'ah, karena niatnya melawan sunnah yang sudah paten. Begitu juga dengan masalah Muharram ini. Nah, kecuali kita bikin perayaan 1 Muharram, terus paginya pakai sholat 2 rakaat, misalnya, sholat duha bareng-bareng, misalnya gitu ya. Ini dalam rangka pelaksanaan 1 Muharram, mari kita sholat duha berjamaah. Nah, ini bisa bid'ah nih yang begini-begini. Kenapa? Karena tidak pernah ada contohnya, gitu ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, apalagi tadi saya katakan bahwa kalau kita memperingati 1 Muharram itu dalam rangka mengingatkan kepada umat Islam. Memperingatkan apa? Umat Islam banyak yang tidak ingat dengan bulan Hijriyah. Taunya sih 1 Ramadan tahu, 2 Ramadan tahu, 1 Syawal tahu. Tapi kalau sudah pertengahan kayak gini banyak yang lupa kan? Ini tanggal berapa? Nah, besok udah lupa lagi, ya. Maka paling tidak dengan mengingatkan gitu, oh
ini bulan 1, tanggal 14. Paling tidak masih ingat lah begitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya apa yang bisa kita ambil daripada Muharram ini? Tadi kita mengutip satu statement Umar bin Khattab ketika beliau mengatakan al-hijratu farraqat bainal haq wal batil. Hijrah telah memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Faktanya bagaimana? Kita saksikan bahwa kehidupan kaum muslimin before and after hijrah itu sangat berbeda. Dalam hal apa? Semua aspeknya. Akidah, ibadah, ekonomi, politik, sosial, militer, budaya, ya, semuanya mengalami perubahan. Artinya hijrah, before hijrah itu menggambarkan batil. Ya, after hijrah menggambarkan apa? Kebenaran dan kemenangan. Before hijrah itu kalah, ya, tertindas. After hijrah berkuasa, ya. Dan ini kita saksikan sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Hasan bin Sabit. Ya, sebelum saya kutipkan apa statement Hasan bin Sabit, sahabat Nabi yang jago syair itu, kita lihat bagaimana akidah dan ibadah umat Islam ketika di Mekah. Mau ngomong la ilaha illallah saja disabetin sama majikannya sampai mati. Ditindih batu sampai hampir mati. Bahkan ada yang ditusuk kemaluannya sampai kemudian tembus kepalanya, yaitu Sumayyah. Ada yang kemudian mengalami seperti Yasir, bapaknya Ammar bin Yasir, yang kaki dan tangannya diikat dengan satu kuda, yang tangan kiri dan kanan kirinya juga kaki kirinya juga diikat dengan satu kuda, lalu dipecut ke arah yang berlawanan, sehingga kemudian tubuhnya Yasir terbelah menjadi dua. Itu hanya gara-gara mengucapkan la ilaha illallah. Abu Dar Al-Ghifari mencoba untuk ngaji di depan Masjidil Haram, digebukin sampai biru-biru. Ya, begitu juga dengan sahabat yang lain, banyak yang mengalami penyiksaan. Mereka nggak bisa sholat terang-terangan, apalagi berjamaah. Sholatnya sembunyi-sembunyi. Belum ada khutbah Jumat, belum ada Idul Fitri, belum ada Idul Adha, belum ada malam takbiran. Singkat cerita, Makkah menggambarkan kelemahan dalam akidah dan ibadah. Apa yang terjadi pasca hijrah? Masya Allah, ya, pasca hijrah masjid langsung dibangun. Ya, ibadah-ibadah jamaiyah. Kalau ada sahabat yang nggak sholat berjamaah, itu rumahnya mau dibakar sama Rasulullah. Ya, Idul Fitri, Idul Adha begitu semarak. Kemudian ibadah-ibadah yang lain juga demikian. Ya, ini perbedaan Mekah dan Madinah. Ekonomi, apalagi ekonomi. Di Mekah mereka tertindas, harta mereka dirampas. Suhaib Ar-Rumi itu mau hijrah, itu duitnya 2 kantong onta kanan kiri itu dirampas oleh orang-orang Quraisy. Lalu hijrah hanya dengan baju yang melekat di badan. Begitu juga dengan Abdurrahman bin Auf, datang ke Madinah nggak punya apa-apa. Hartanya diambil semua yang ada di Mekah. Apa yang terjadi pasca hijrah? Begitu mereka hijrah kumpul di Madinah semuanya, maka yang terjadi adalah bagaimana Madinah yang tadinya dikuasai oleh Yahudi berubah menjadi kekuasaan kaum muslimin. Rasulullah langsung bangun masjid, Rasulullah langsung bikin pasar, Abdurrahman bin Auf bikin kapling, akhirnya orang Yahudi pasarnya sepi, mereka harus berbelanja kepada Abdurrahman bin Auf. Secara ekonomi, secara keuangan, sumurnya orang Yahudi dibeli sama Utsman. Singkat cerita, Rasulullah melakukan penataan yang luar biasa. Dan inilah yang dikatakan oleh Hasan bin Sabit. Apa kata Hasan bin Sabit? Muhammad berdakwah 13 tahun di kota Mekah dengan akhlak yang lemah lembut, budi pekerti, sopan santun, dan semua kebaikan. Tapi hasilnya yang masuk Islam kurang dari 100 orang. Begitu Muhammad berpindah ke Madinah, semua kekuatan digunakan, maka dalam waktu 10 tahun yang masuk Islam ada 114.000 orang. Bayangkan ibu-ibu, ya, 13 tahun dengan lemah lembut, diludahin diem aja, dikata-katain diem aja, nggak membalas, gitu kan? Ya,
Hasilnya berapa? 100 orang. Berarti 1,5 tahun itu yang masuk Islam cuma 10. Berarti 1,5 bulan yang masuk Islam cuma 1. Ya. Bandingkan di bandingkan di Madinah. 10 tahun berdakwah di Madinah, hasilnya apa? 114.000 yang masuk Islam. Berarti 1 tahun ada 11.400. Berarti 1 bulan ada 1.000 orang. Berarti 1 hari ada 33 orang. 1 jamnya 1,5 orang masuk Islam. Ya, ini kenapa demikian? Kenapa orang pada masuk Islam di Madinah? Karena secara umum, Bapak Ibu sekalian, ya, pikiran kita nih, otak kita ini bekerja untuk 2 hal saja. Apa itu? 1, cari kenikmatan. 2, menghindari kesengsaraan. Apa saja yang kita lakukan, itu motifnya cuma 2. Anda kerja, Anda jalan-jalan, Anda sekolah, Anda ngaji, itu cuma 2. Cari nikmat sama menghindari sengsara. Nih ibu-ibu kalau kesini ngaji kira-kira cari nikmat atau menghindari sengsara? Lebih banyak cari nikmat. Nikmat bisa dapat ilmu, nikmat bisa kumpul sama teman-teman, nikmat dapat snack sama minuman, nikmat bisa belanja ke guru sekalian. Itu cari nikmat, ya. Tapi ternyata ada orang-orang yang melakukan sesuatu karena takut menghadapi kesengsaraan. Ya. Dan pertanyaannya begini, antara cari nikmat dengan menghindari sengsara, mana yang paling cepat menggerakkan hati manusia? Bu, cari nikmat atau menghindari sengsara? Menghindari sengsara. Itu lebih cepat efeknya daripada inisiatif mencari kenikmatan. Contohnya bagaimana? Nih, misalnya ada orang yang dia perokok, pecandu rokok berat. Nggak bisa, sehari nggak ngerokok itu nggak bisa. Terus saya bilang begini, Pak, mau nggak berhenti merokok? Saya kasih uang 500.000, gitu kan? Apa 500.000? Duit segitu mah nggak bernilai. Ya, saya harus kehilangan kesenangan saya. Itu nggak mau tuh. Ya udah Pak, 2 juta. Wih, 2 juta. Lumayan juga. Tapi enggak. Saya bisa kok kerja nyari duit 2 juta, begitu kan? Ya. Gimana kalau 10 juta? Begitu ditawarin 10 juta, udah terbayang tuh. Wah, lumayan ini. Bisa buat bayar SPP anak, bisa buat belanja istri, bisa buat jalan-jalan. Tapi dia membayarkan lagi. Nanti mulutku kecut, pahit, hari-hariku sepi, gitu kan ya. Nggak ada asap ngepul kok, rasanya nggak hidup, gitu ya. Maka, dia ditawari kesenangan yang tadi ya, kasih uang 500, 2 juta, 10 juta, mungkin 20 juta. Dia mikirnya lama. Tapi kalau saya bilang, Pak, berhenti ngerokok nggak? Kalau nggak berhenti, tak tembak kepalamu. Kira-kira langsung berhenti nggak, Bu? Kenapa? Wah, ya daripada mati, mendingan nggak ngerokok, gitu kan? Ya. Artinya apa? Orang mau tunduk kepada ajaran Islam lebih mudah dengan ancaman ketakutan, gitu loh. Ya, lebih mudah itu. Contoh, Ustadz ngisi pengajian di hadapan ibu-ibu auratnya dijaga, ditutup, jilbabnya dipakai. Ini masyarakatnya belum pada pakai kerudung. Mbok dikasih dalil, dikasih contoh, kalau pakai jilbab lebih cantik loh Bu, Allah jadi ridho. Itu lama. Tapi kalau gubernur bikin tanda tangan, semua PNS muslimah wajib pakai kerudung. Kalau nggak pakai kerudung, potong gaji 75%. Kira-kira langsung pakai nggak? Pakai, udah nggak usah lama-lama itu. Ya. Diperintahkan sholat, diperintahkan begini, kelamaan kalau pakai dalil, ya. Begitu SK gubernur, semua PNS wajib sholat berjamaah di masjid. Itu yang tadinya di rumah ataupun sendirian, nggak berani itu, langsung pada ke masjid. Harus absen stamp pinjer di pintu masjid, begitu kan ya. Nanti ketahuan yang masbuk sama yang nggak masbuk, itu langsung itu, ya. Maka orang kalau pakai peraturan lebih mudah. Awalnya mereka pakai peraturan, lama-kelamaan bisa menikmati. Akhirnya jadi kebiasaan, akhirnya ketagihan. Tapi bermula dari begitu. Kalau cuma modal dalil saja, itu lama itu.
Yang sudah diperhatikan apa? Contohnya apa? Zakat bagi PNS. Wajib nggak itu zakat? Langsung potong tiap bulan. Nggak berdaya kan? Mau protes mau apa tetap aja kepotong begitu loh. Ya, makanya apa? Tetap bayar zakat terpaksa maupun suka rela. Walaupun itu praktiknya mungkin perlu dikaji ulang gitu ya. Karena ada yang belum wajib zakat kena potong juga kan begitu. Tapi saya menyoroti dari sisi betapa efektifnya sebuah ibadah kalau dibuat peraturan. Anjuran ngaji, anjuran baca Quran itu bisa lebih efektif kalau kemudian pakai peraturan. Ya, semua PNS minimal punya hafalan 3 juz. Wah, itu kalau peraturannya kayak begitu, saya yakin itu, dia nggak sempat ngaji juga akhirnya akan dia paksakan untuk ngaji menghafal, ya, karena ada peraturannya. Nah, dulu orang-orang yang keberatan atau takut dengan ajaran Islam, ya, ini ada kisah begini ya. Ada di zaman sahabat itu, entah di zaman sahabat atau tabiin ya, dia belum mau masuk Islam. Kenapa? Karena dia tahu Islam melarang judi, Islam melarang zina, Islam melarang mabuk-mabukan. Lalu dia ketika didekati sama temannya, masuk Islam aja enak. Islam itu pokoknya Masya Allah ya, kamu nanti akan tenang hati kamu. Lah tapi saya masih senang mabuk, saya tuh masih senang perempuan, saya masih suka main judi, gimana? Udahlah pokoknya masuk Islam dulu, ntar tuh gampang. Begitu loh ya. Ya sudahlah, aku tak masuk Islam dah. Kok ngeliat kamu bahagia, saya tak ikut-ikutan masuk Islam. Akhirnya dia syahadat. Setelah syahadat gimana? Nah, kamu sekarang sudah bersyahadat. Kamu sekarang sudah masuk Islam. Di dalam ajaran Islam nggak boleh judi. Nek judi dicambuk 40 kali. Di dalam ajaran Islam nggak boleh zina. Kalau zina dicambuk 100 kali atau dirajam sampai mati kalau sudah punya istri. Dalam ajaran Islam kamu sudah nggak boleh lagi untuk mabuk-mabukan. Kalau mabuk dicambuk 80 kali. Terus dia ngomong gini, waduh, kok jadi begitu? Katanya tadi gampang-gampang. Iya, kamu sekarang udah Islam. Ya sudah kalau gitu aku tak keluar aja. Saya nggak jadi masuk Islam. Nah, kalau kamu keluar dari ajaran Islam, namanya murtad, hukumannya hukuman mati. Gitu ya. Ya, coba. Akhirnya gimana? Ya sudah, berhenti mabuk, berhenti judi, berhenti zina, gitu loh. Ya, itu yang membuat 10 tahun yang masuk Islam 114.000 masuk Islam gitu loh ya. Sebetulnya banyak orang-orang baik tapi dihalangi oleh orang-orang jahat sehingga mereka apa? Sebetulnya niat pengen ngaji tapi kemudian diiming-imingi oleh yang lain begitu ya sehingga dia tergoda ya. Maka betapa efektifnya ketika kemudian power itu digunakan. Begitu di Madinah Rasul pakai kekuatan uang. Lihat pembagian ghanimah bikin orang pada masuk Islam. Pembagian zakat bikin orang pada masuk Islam. Ada seorang Arab yang siapa namanya ya? Sumamah ya. Itu dia mengatakan la yazalun nabi yu'tini. Dulu Nabi Muhammad tuh ngasih terus, aku tadinya benci sama Islam, tapi aku dikasih terus. Akhirnya tidak ada ajaran yang lebih aku cinta daripada ajaran Islam. Tadinya wajah Muhammad adalah wajah yang paling aku benci. Sekarang tidak ada wajah di muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada wajah Nabi Muhammad SAW. Tadinya tidak ada orang yang kami musuhi kecuali orang Islam. Sekarang mereka adalah saudara-saudara kami. Jadi ini efek daripada hijrah itu sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya pertanyaan yang berikutnya adalah terus apa yang bisa kita ambil? Inspirasi apa dari momentum hijrah? Ya, berangkat dari apa yang sudah kita bahas ini, maka sudah seharusnya seorang mukmin mulai di Muharram 1446 ini melakukan hijrah kembali. Paling tidak memperbaharui hijrahnya. Dalam hal apa? Semua aspeknya. Satu dalam bab akidah misalnya. Kalau misalnya ada di antara kita yang dalam bab akidah ini masih suka meyakini hal-hal tahayul dan khurafat.
percaya bisa fikol sama malaikat misalnya, ya. Ini harus hijrah, gitu kan ya. Aneh kalau masih ada yang kayak begitu tuh, aneh sekali gitu kan ya. Itu hijrah secara akidah. Masih percaya dengan tatoyur, ya. Oh, jangan nikah pada bulan Suro, nanti celaka, begitu kan ya. Makanya bulan Muharram ini sepi, Pak, nggak ada pernikahan, Pak, ya. Tapi maksud saya, walaupun demikian, jenengan jangan juga nantang-nantang. Udah tahu warga masyarakat tetangga itu jarang ataupun nggak mau kalau menikahkan anaknya pada bulan Suro. Jenengan sengaja bikin acara pada bulan Suro. Akhirnya apa? Sinomannya kabur semua. Warga boikot acara. Lah kan susah sendiri, gitu loh ya. Artinya begini, kalau ternyata anak kita udah dilamar dan udah seneng dua-duanya, ini ditunda-tunda bahaya. Ya sudah, diakadkan syar'i, nggak apa-apa. Nanti pestanya pada bulan berikutnya. Tapi nggak usah nantang-nantang masyarakat juga, gitu loh maksudnya. Ya, kenapa? Nanti susah sendiri. Namun kita melakukannya bukan karena tatoyur, bukan karena suro bulan sial. Lalu kita nggak boleh akad, nggak boleh walimah. Cuman kalau kita melakukan, nanti harus berhadapan dengan kultur masyarakat yang belum familiar, begitu loh ya. Nah, kalau kita tinggal di pondok pesantren yang sudah biasa bulan apa saja baik semuanya gitu kan, kita ngadakan nggak diributkan oleh masyarakat, warga bisa menerima, it's okay ya. Atau tadi misalnya, wah ini sana mau lamaran bisanya tanggal sekian, maka kita jangan kemudian nolak dengan alasan ini bulan Suro, bulan sial, nanti anak kita gampang cerai, begitu kan ya. Nah, kalau sampai muncul akidah-akidah semacam ini perlu hijrah, oke ya. Kemudian yang berikutnya dalam masalah ibadah. Bapak Ibu sekalian, seperti apa hijrah ibadah yang bisa kita lakukan? Banyak sekali. Kalau ada di antara bapak-bapak yang masih belum bisa istiqomah sholat 5 waktu di masjid berjamaah, apalagi kok ada yang masih bolong-bolong, jangan sampai bolong. Kalau masih suka di rumah, berangkat ke masjid. Kalau ke masjidnya masih suka masbuk, usahakan sebelum qomat sudah di masjid. Kalau tadinya sudah bisa di masjid sebelum iqomat, usahakan bisa dapat takbiratul ihram bersama imam ya. Sebelum iqomat dapat takbiratul ihram. Kalau sudah biasa begitu, naikkan lagi. Kalau bisa dapat sop 1 atau sop 2, yang itu mendapatkan doa khusus dari malaikat. Karena yang didoakan malaikat spesial itu yang ada di sop pertama sama sop kedua. Sop ketiga keempat nggak ada riwayatnya ya. Kemudian kalau ada yang masih gampang meninggalkan qobliyah subuh ya, maka Muharram menjadi momentum. Kata Rasulullah SAW, la tada'anna raq'atail fajri wa in torodatkumul khail. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan 2 rakaat fajar walaupun kamu sedang dikejar-kejar oleh pasukan berkuda yang mau menyerang. Apalagi cuma dikejar debit kolektor gitu ya. Apalagi cuma takut ketinggalan kereta. Jangan sekali-kali meninggalkan 2 rakaat fajar. Mau sakit, mau sekarat, mau kita dalam keadaan seberat apapun, Rasul mengingatkan jangan sekali-kali meninggalkan 2 rakaat fajar. Kalau kelewat bisa dikodok, bisa ditebus siang hari nanti, gitu nggih? Ya, ini ibu-ibu penting, ya, 2 rakaat fajar. Apalagi bacaan Quran kita, kalau masih ada yang belum bisa khatam tiap bulan, nah ini Muharram ini menjadi momentum. Kenapa? Lebih dari 12-an tahun yang silam lah ya, kurang lebih ya. Setelah saya pahami cerita ini, menghatamkan Quran 1 bulan sekali itu menjadi real, bukan mimpi, tapi betul-betul nyata. Bagaimana caranya, Pak? Ya, jadi kisahnya ada 2 pemuda yang berdebat tentang kalender hijriyah. Nah, si anak muda ini selalu tepat menyebutkan, sekarang tanggal 14 Muharram, sekarang tanggal sekian, sekarang tanggal sekian. Besoknya lagi ketemu bulan berikutnya, sekarang tanggal berapa? Dia bisa menebak dengan tepat. Temennya heran, kamu kok selalu paham, ngerti kalender hijriyah? Jawabannya apa? Ya, karena saya sekarang sedang baca Quran juz 14.
Karena saya sekarang baca Quran juz 5. Jadi dia berbaca Qurannya berdasarkan kalender. Tanggal 1 juz 1, tanggal 5 juz 5, tanggal 10 juz 10. Maka ibu bapak ya, kalau khususnya untuk bapak-bapak yang tidak ada hari libur baca Quran, maka apa? Patokan ini bisa dipakai ya. Tapi anjuran saya nggak usah pakai kalender hijriyah Bu, Pak. Pakai Masehi aja. Kenapa? Ntar lupa dua-duanya ya. Wis hijriyahnya lupa, baca Qurannya juga lupa. Maka sekarang tanggal 20 Juli berarti baca Qurannya juz 20. Untuk ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu nanti kan kepotong 7 hari. Maka ibu-ibu harus punya deposito. Deposito simpanan Quran. Contohnya bagaimana? Nih ya. Kalau kita misalnya tanggal 1 juz 1, tanggal 5 juz 5, tanggal 10 juz 10, tanggal 15 kok juz 13, berarti utang 2 juz. Harus dianggap utang. Kalau nggak dianggap utang, nanti nggak bakal kelar. Contohnya, bapak-bapak bulan Ramadan sakit 2 hari nggak puasa. Karena dianggap utang, nanti habis lebaran mesti kebayar. Gitu kan? Ibu-ibu bulan Ramadan haid. Karena dianggap utang, selesai Ramadan nanti ditebus pada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bahkan ada yang bulan Syawal sudah rampung bisa puasa Syawal. Kenapa? Karena dianggap sebagai utang. Tapi coba ibu bapak perhatikan anak-anak muda, pengamen-pengamen atau apa yang di pinggir jalan, yang Ramadan itu pada nggak puasa. Kira-kira di luar Ramadan kebayar nggak Bu? Kenapa? Karena nggak dianggap sebagai utang. Bagi mereka puasa bukan kewajiban. Mereka enteng meninggalkan bulan puasa. Puasa Ramadan itu gampang. Maka di luar Ramadan nggak mungkin mereka tebus. Ya. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, kalau baca Quran 1 hari 1 juz dianggap sebagai kewajiban. Kalau nggak bisa bayar kita hitung sebagai utang. Insya Allah nanti misalnya tanggal 15 kok baru juz 13. Wah, ini berarti mainnya harus dikurangi. Nonton YouTube-nya dikurangi. Tidurnya dikurangi. Bayar utang dulu sampai sesuai dengan harinya. Baru nanti agak santai-santai. Syukur-syukur punya deposito. Tanggal 15 sudah juz 20. Itu aman. Nah, ini buat ibu-ibu. Misalnya headnya tanggal 23 sampai tanggal 30. Ini hari ke-15 sudah dibuat 2 nih. Tanggal 15 juz 16, tanggal 16 juz 18, tanggal 17 juz 20, tanggal 18 juz 22, 19 juz 24, 20 juz 26. Sehingga nanti tanggal 23 sudah juz 30. Ya, ini bisa tetap menghatamkan Quran tiap bulan. Kenapa? Karena memang standar Rasulullah dan para sahabatnya minimal 1 bulan sekali hatam. Ingat ibu-ibu, baca Quran itu bukan sunnah ya. Baca Quran itu wajib hukumnya. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Ya, iqra'ul Quran. Bacalah Quran karena dia nanti akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Apa dalilnya baca Quran, meninggalkan baca Quran itu dosa? Dalilnya adalah dalam surat Al-Qasas di sana disebutkan bagaimana kisah orang yang di dunia nggak mau baca Quran, ya, itu di akhirat nanti dikumpulkan dalam keadaan buta matanya, ya. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana lima hasyartana a'ma, ya, wa qad kuntu basyira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Bukankah dulu kami di dunia ini melihat? Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha, karena dulu kami datangkan ayat kami Al-Quran, tapi kamu lupakan, kamu nggak mau baca, ya. Maka hari ini kamu dilupakan, dibuat buta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya. Jadi Muharram menjadi momentum bagi kita. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma, bukan Rabbana, ya. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Saya terinspirasi dari kisah seorang ustadz yang buta matanya. Beliau tidak pernah ketinggalan 1 juz 1 harinya. Ya,
ketika ditanya, apa yang memotivasi Ustadz kok tidak pernah meninggalkan satu juz walaupun satu hari satu hari walaupun satu juz ini ya? Jawabannya apa? Ayat tadi. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Karena besok di akhirat orang yang nggak baca Quran karena melupakan, melalaikan, itu dibuat buta sama Allah. Dia bilang apa? Di dunia yang masih bisa pegangan tongkat, yang masih bisa minta tolong orang, yang masih bisa digandeng sama teman, yang masih dibantuin aneka macam kebutuhan, itu kalau buta saja sengsara. Apalagi besok di akhirat kalau buta. Nggak ada yang bantuin, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang menuntun. Itu pasti lebih sengsara lagi kalau di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Wong melek saja kalau di akhirat itu tersiksa, apalagi kalau buta. Begitu kan ya. Maka saya nggak pengen termasuk yang diingatkan Allah ya, lima hasyartani a'ma ya. Begitu juga ibadah yang lain, sedekah, bangun malam, kemudian ibadah saum ya. Intinya jamaah yang dirahmati Allah, tak terkecuali yang paling penting adalah hijrah secara ekonomi. Ini tak kalah pentingnya. Maksudnya bagaimana? Kalau masih ada yang profesinya ini haram ataupun nyerempet subhatnya keterlaluan, maka ini waktunya kita untuk hijrah. Tetapi ada sedikit tips yang ingin saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada di antara kita yang ketika hijrah secara ekonomi makin terpuruk, ini perlu muhasabah. Kenapa? Tidak sedikit ikhwan-ikhwan kita yang pada saat hijrah dia banting setir ke pekerjaan yang bukan menjadi core dan keahliannya. Contoh, maaf nih, ada yang dulunya bekerja di sebuah asuransi yang riba, gitu ya, atau lembaga keuangan riba, atau di bisnis MLM yang mengandung gharar, riba, zolim dan sebagainya. Padahal dia ahli dalam masalah marketing, dia ahli dalam bidang akuntansi. Setelah hijrah, terus jualan cilok keliling. Nyambung nggak Pak dengan ilmu yang sebelumnya itu Pak? Nggak nyambung. Setelah hijrah, belajar bekam. Begitu kan ya? Umur padahal sudah 45-an. Ya, dia akhirnya ya tidak profesional. Ya, hijrah ngajar TPA. Padahal nggak punya basic, sekedar biar nggak nganggur. Alasannya pengen cari berkah. Ya tentu nggak salah, tapi ini dia meninggalkan disiplin ilmu yang begitu dia ahli di dalamnya, lalu masuk sesuatu yang dia tidak punya keahlian di dalamnya. Wajar kalau kemudian dia tidak dihargai dengan baik. Padahal para sahabat yang ahli dagang di kota Mekah, begitu di Madinah dikembangkan lagi dengan cara yang lebih baik, justru malah maju dan berkembang. Ya, walaupun tentu saja tidak semuanya harus seperti ini. Artinya apa? Memang ada yang faktanya dia sudah sana sini nggak bisa ya. Dia sudah bekerja di sebuah lembaga keuangan ribawi selama sekian puluh tahun, umurnya sekarang 50 tahun. Ngelamar ke sana ke sini gampang nggak Bu? Susah gitu loh ya. Siapa yang mau nerima umur 50-an? Minta gajinya sama dengan sebelumnya lagi misalnya. Wah, ini jarang ada yang sanggup kayak begitu. Nah, di sini tentu ya ada ilmunya lagi nanti bagaimana kemudian kita bisa menjadikan hijrah ini momentum menuju hidup yang lebih baik lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekian bisa kami sampaikan yang sangat